Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Lugina Lestari Dewi, mahasiswi dari kelas Akuntansi Syariah 1C, akan memaparkan tentang kasus pengingkaran kewajiban warga negara di Indonesia. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh manusia sebagai tanggung jawab dengan peranannya masing-masing. Karena itu, manusia mempunyai banyak kewajiban, seperti kewajiban terhadap Tuhan, kedua orang tua, keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah, dan kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara telah diatur oleh Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang yang berlaku. Namun, seperti yang sudah disebutkan, lebih banyak orang yang mengetahui dan menuntut hak daripada kewajibannya. Orang yang tidak melaksanakan kewajibannya disebut mengingkari kewajiban. Berikut adalah beberapa kasus pengingkaran kewajiban. Yang pertama yaitu kasus tidak membayar pajak. Pengingkaran terhadap pajak hampir dilakukan oleh seluruh warga negara, mulai dari pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, dan pajak penghasilan. Yang kedua yaitu tidak menaati peraturan lalu lintas. Contoh perbuatan yang tidak menaati peraturan lalu lintas adalah tidak mempunyai surat kendaraan yang lengkap, parkir di sembarang tempat, melanggar lampu merah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu korupsi. Perilaku ini dapat merugikan rakyat dan negara hingga triliunan rupiah. Yang keempat yaitu tidak ikut serta dalam pembelaan negara. Padahal sudah jelas dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa tiap warga negara wajib ikut serta dalam bentuk-bentuk usaha pembelaan negara sesuai peranannya masing-masing. Selanjutnya yaitu upaya penanganan pengingkaran hak dan kewajiban warga negara. Pertama yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tertinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti KPK, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI. Yang keempat yaitu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum dan masyarakat yang memiliki fungsi kontrol terhadap penegakan keadilan dalam masyarakat. Yaitu Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum. Yang ketiga yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara baik dalam skala kecil maupun besar. Berikutnya yaitu partisipasi masyarakat atau peran masyarakat untuk mencegah pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu membangun partisipasi masyarakat. Membangun partisipasi masyarakat sangat penting guna menciptakan keseimbangan yang terjadi di masyarakat. Karena pemerintahan saja tidak cukup dan kita perlu partisipasi masyarakat secara luas. Yang kedua yaitu partisipasi warga negara di lingkungan keluarga. Misalnya, memberi contoh yang baik kepada adik-adik kita, memberikan pengertian secara halus kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita yang belum mengerti. Partisipasi warga negara di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, kita bisa mengajak teman-teman kita dengan memberikan contoh, tidak sekadar ungkapan ataupun perintah. Dan berikutnya, partisipasi warga negara di lingkungan masyarakat. Namun di lingkungan masyarakat kita mungkin akan dihadapkan dengan realitas secara langsung dan sedikit lebih kompleks. Untuk itu kita harus pandai-pandai dalam menyikapinya agar dalam proses mengajar kita tidak menggurui atau merasa lebih pintar dan dipercaya serta diikuti oleh masyarakat sekitar. Itulah penyampaian terkait kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.